Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di Indonesia, peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia, di mana materi ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. 1. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional sangat penting bagi suatu negara karena dengan menjalin kerjasama, maka negara-negara tersebut akan saling memberikan dukungan nilai positif. Hubungan internasional adalah hubungan yang terjalin antara suatu atau lebih negara dalam mengupayakan hal-hal tertentu dan saling menguntungkan untuk seluruh pihak terkait. Hubungan internasional akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan atau negara baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Satu negara tidak bisa berdiri tanpa adanya dukungan dan bantuan negara lain, baik dari bidang pendidikan, pertahanan, keamanan, kesehatan, pangan, bahkan kemerdekaan. Hubungan antara negara harus tercipta secara baik agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama, dan prosesnya memberikan dukungan positif bagi negara-negara yang bersangkutan. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yakni satu, bidang publik, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, dan kejahatan internasional. 2. Bidang privat meliputi ekonomi, ilmu pengetahuan, dan turisme. Dalam menjalankan hubungan internasional, dipengaruhi karena faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup, baik melalui kudeta dan intervensi negara lain. Yang kedua, B. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bagi negara Indonesia, hubungan internasional dapat memberikan hal-hal di bawah ini. A. Pembentukan NKRI. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. C. Pembentukan suatu persahabatan baik antara Indonesia dengan satu negara lain. D. Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan negara. E. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum bisa terpenuhi oleh negara Indonesia melalui dukungan negara-negara lain. F. Meningkatkan perdamaian dunia. Yang selanjutnya, B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi atau perkumpulan yang melewati batas-batas negara dan akan menjadi subjek hukum internasional. Organisasi internasional tidak hanya beranggotakan negara-negara, namun dapat terdiri dari badan usaha, badan hukum, atau perseorangan yang keanggotaannya melewati batas-batas negara, sehingga menjadi organisasi atau perkumpulan antara beberapa negara yang memiliki tujuan bersama. Berikut ini organisasi internasional yang menjadi salah satu bukti upaya Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 24 Oktober 1945, San Francisco, USA. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950 dengan suara penuh dari para negara anggota. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tercatat menjadi anggota beberapa lembaga di bawah naungan PBB, di antara ECOSOC di bawah Ekonomi dan Sosial, ELO, Organisasi Buruh Internasional maupun FAO, Organisasi dan Pangan dan Pertanian. Pada bidang lain, Indonesia terlibat dalam pasukan PBB, yakni dengan mengirimkan pasukan Garuda dalam mengembangkan misi perdamaian PBB di berbagai negara
berkonflik. Dalam bidang hak asasi manusia, Indonesia juga tercatat menjadi anggota Dewan HAM pertama di 47 negara anggota PBB lainnya pada tahun 2006. Selanjutnya terpilih kembali pada periode 2007 sampai 2010. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. 8 Agustus 1967, Bangkok, ASEAN adalah organisasi untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan semua negara anggota. Rekam jejak Indonesia dalam lingkup ASEAN sebagai berikut. A. Konferensi tingkat tinggi KTT pertama diselenggarakan di Bali 24 Februari 1976 yang menghasilkan ketentuan 1. Berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Persahabatan dan kerjasama prinsipnya antara lain tidak ikut campur urusan dalam negeri satu sama lain dan menyelesaikan sengketa secara damai dan menolak penggunaan ancaman dan kekerasan. B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama yang dilaksanakan di Jakarta 30 November 1996. C. KTT ASEAN ke-9 diadakan di Bali 7 Oktober 2003 yang menetapkan 3 pilar yakni Komunitas Keamanan ASEAN ASEC, Komunitas Ekonomi ASEAN AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN ASCC. 3. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Pendiri GNP antara lain Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdul Nasser, Kwame Nkrumah, dan Jawaharlal Nehru. GNB artinya pihak yang netral atau tidak memihak kepada negara manapun, khusus Indonesia, memberikan penguatan sesuai konstitusi negara yakni Undang-Undang 1945 tepatnya pada alinea pertama. Sebagai negara GNB, rekam jejak Indonesia meliputi menyelesaikan berbagai konflik regional seperti konflik berdarah di Kamboja, gerakan Spartis Moro di Filipina dan di Laut Cina Selatan.